Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ansar. Saya berasal dari Kabupaten Baru. Saya adalah mahasiswa PPL PPG UIN Salatiga Batch 2 2024. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran PPL 1 PBL. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sehat. Alhamdulillah. Nah, baik anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar pada pagi hari ini, terlebih dahulu seperti biasa, mari kita berdoa bersama-sama dipimpin oleh ketua kelasnya. Ya, silahkan ketua kelas membaca doa. Sebelum kita belajar, mari kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Mari kita membaca salah satu surah pilihan, yaitu surah Al-Ikhlas yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Mari kita bersama-sama membaca surah Al-Ikhlas. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Nah, untuk menanamkan rasa cinta tanah air kita, mari kita bersama-sama menyanyikan salah satu lagu wajib yang berjudul Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, aku pendukungmu. Nah, sebelum Bapak Guru menyampaikan materi yang akan diajari pada hari ini, terlebih dahulu Bapak Guru akan mengecek kehadiran anak-anakku sekalian. Oke, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua? Hadir? Alhamdulillah. Oke, jadi Bapak Guru akan mengecek kehadiran anak-anakku sekalian. Sril, Hadir. Muhammad Ihsan, Hadir. Sheila Astri, Hadir. Kansa akan menyampaikan kesepakatan kelas kita pada pagi hari ini. Jadi anak-anakku harus memperhatikan ya. Yang pertama, kesepakatan kelas harus selalu datang tepat waktu, menerapkan kedisiplinan, menjaga kebersihan dan keindahan kelas. Paham? Nah, coba perhatikan di atas meja dan sekeliling tak. Apakah sudah bersih? Sudah. Yang kedua, harus berpenampilan rapi dan bersih. Yang ketiga, mengerjakan tugas tepat waktu. Anak-anak sekalian, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi anak-anak sekalian harus dulu mengetahui apa sih tujuan pembelajaran yang harus kita capai sebelum kita belajar. Yang pertama, anak-anakku sekalian harus mampu membaca Quran Surah At-Tin dengan baik dan benar. Kemudian anak-anakku sekalian harus mampu mengetahui arti, kandungan, dan pesan pokok Quran Surah At-Tin dengan benar. Nah, anak-anak sekalian, apakah ada yang tahu buah apa ini? Ada yang tahu, angkat tangan. Buah? Nah, betul sekali. Ini adalah buah. Kalau ini buah apa? Buah zaitun. Aplaus dulu buat anak-anakku sekalian. Jadi ini adalah buah tin dan buah zaitun yang akan kita bahas sebagaimana judul. Mari mengaji dan mengkaji Al-Quran Surah At-Tin. Oke, sebelum kita melangkah ke tahap selanjutnya, mari kita ice breaking dulu. Ayo, siapa yang pimpin? Ketua kelas. Tepuk semangat ya. Ayo kita berdiri. Berdiri dulu. Nah, Asril pimpin, tepuk semangat.
Tepuk semangat. Ya, terima kasih. Ayo duduk kembali. Nah, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan Al-Quran? Angkat tangan. Siapa yang tahu? Oke, Asril. Apa yang dimaksud dengan Al-Quran? Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril sebagai pedoman dan petunjuk umat manusia. Aplaus dulu buat luar biasa. Terima kasih Nak Asril. Selanjutnya, Al-Quran Surah At-Tin. Jadi Bapak Guru akan mencontohkan terlebih dahulu tata cara pembacaan Al-Quran Surah At-Tin. Ya, perhatikan di layar. Ayat pertama. Ya, perhatikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun waturi sinin wahadal baladil amin laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Setelah tadi Bapak Guru mencontohkan Al-Quran Surah At-Tin, anak-anak sekalian harus mengetahui apa sih terjemah dari Al-Quran Surah At-Tin. Nah, ada yang bisa membacakan terjemahnya? Ya, coba Muhammad Ihsan. Nah, di sini. Demi buah tin dan buah zaitun, dan demi gunung Sinai, dan demi negeri Mekah yang aman ini, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang Nah, anak-anak sekalian, di dalam membaca Quran Surah At-Tin, kita harus mempelajari atau memahami tanda baca di dalam Al-Quran. Ada yang tahu ada berapa tanda baca dalam Al-Quran? Angkat tangan. Ada berapa? 8. Coba sebutkan apa semua? Fathah, kasro, doma, fathatain, kasrotain, domatain, tasdid, sukun. Nafas dulu. Ya, luar biasa sekali. Jadi tanda baca di dalam Al-Quran ada 8, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh teman kita. Anak-anak sekalian, At-Tin artinya apa? Ada yang tahu? At-Tin artinya? Buah tin. Buah tin. Al-Quran Surah At-Tin berjumlah berapa? 8 ayat. 8 Ayat. ya. Surah At-Tin diturunkan di kota mana? Mekah. Di kota Mekah. Sehingga At-Tin digolongkan ke dalam surah Makiyah. Iya. Nah, surah At-Tin adalah merupakan surah yang keberapa? 95. Bagus sekali. Kandungan surah At-Tin. Nah, kandungan surah At-Tin adalah menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Allah memberikan balasan yang setimpal kepada manusia sesuai dengan perbuatan dan amalannya. Kemudian, selain kandungan Quran Surah At-Tin, ada juga pesan pokok yang harus anak-anakku ketahui sebagaimana tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, Al-Quran Surah At-Tin ini menjelaskan manfaat dari buah tin itu sendiri. Kemudian, Al-Quran Surah At-Tin ini menjelaskan nilai dan kemuliaan manusia karena agama yang mereka peluk. Nah, kemudian menjelaskan bagaimana rendahnya manusia dan kehinaan manusia jika meninggalkan agamanya. Nah, setelah kita mempelajari Al-Quran Surah At-Tin, terjemah dan pesan pokoknya, anak-anak sekalian, Bapak Guru mau membagi kelompok terlebih dahulu. Nah, ayo kelompok 1 siapa? Asril, ayo bergabung ke kelompoknya. Kelompok 2 diketuai oleh Asi, kelompok 3 diketuai oleh Kansah. Ayo cepat. Jadi, anak-anakku sekalian, ini ada lembar kerja yang anak-anak sekalian harus kerjakan, yaitu mencocokkan terjemah dari Al-Quran Surah At-Tin. Kemudian setiap ketua kelompok nanti naik ke depan untuk
mempersentasekan atau membacakan dan anak-anakku sekalian menilai apakah sudah betul atau masih salah. Jadi kita cocokkan saja ya. Misalnya nomor 1. Cocoknya ini di ayat keberapa? Paham? Oke. Jadi silakan dikerja. Diskusi Ki, ya. Anak-anakku sekalian ayo diskusi. Oke, karena sudah selesai dikerja, hasil diskusinya akan anak-anakku sekalian baca dari masing-masing perwakilan dari kelompoknya. Kita Perkenalkan, nama saya Asril, saya dari kelompok 1. Saya akan membacakan diskusi dari kelompok 1. Wattini wa zaitun, artinya demi buah tin dan buah zaitun. Waturi sinin, artinya demi gunung Sinai. Wahazal baladil amin, artinya dan demi negara Mekah yang aman ini. Apakah betul semua yang disampaikan oleh anak kita dari kelompok 1? Apakah dari hasil mencocokkan ini sudah sesuai? Sesuai. Aplaus dulu buat anak-anak sekalian. Anak-anak sekalian masih semangat? Nah, jadi Bapak Guru ada kartu. Jadi tugasnya anak-anak sekalian mencocokkan dengan terjemahnya. Jadi ini ada tulisan ayat per ayat. Anak-anak sekalian masing-masing dalam satu kelompok naik untuk mencocokkan yang mana sih pasangannya, yang mana sih terjemahnya dari ayat tersebut. Kita mulai dari kelompok 1 dulu. Ayo, siapa? Ceci. Nah, ayo pilih. Nah, perhatikan di sini. Yang mana pasangannya? Coba perlihatkan ke teman kelompok 1 dan 2. Nah, apakah ini sudah betul? Sudah betul. Apa kelompok 2? Epa. Ayo. Nah, ayo yang mana? Mau pilih yang mana? Kemudian cari terjemahnya. Nah, ayo yang mana terjemahnya? Dari ayat ini, ayo pilih. Ambil satu, kemudian ambil lagi pasangannya. Ya. Perlihatkan ke temannya. Apakah betul? Betul. Aplaus dulu. Cari pasangannya. Yang mana yang betul? Ya, ayo cari yang mana? Perlihatkan sama temannya. Bagaimana betul? Betul. Aplaus dulu. Nah, anak-anak sekalian, setelah kita belajar Al-Quran Surah At-Tin pada hari ini, nah Bapak ingin mengevaluasi dulu sampai di mana pemahaman anak-anakku sekalian. Nah, tadi kita sudah belajar Al-Quran Surah At-Tin ya? Oke. Al-Quran Surah At-Tin. At-Tin artinya apa tadi? Buah tin dan buah zaitun. Buah tin dan buah zaitun. Al-Quran Surah At-Tin terdapat berapa ayat? 8. Ada 8. At-Tin diturunkan di kota mana? Mekah. Diturunkan di kota Mekah. Kalau diturunkan di kota Mekah berarti digolongkan ke dalam surah Makiyah. Surah Makiyah. Arti Al-Quran Surah At-Tin ayat pertama. Demi buah tin dan buah zaitun. Aplaus semua. Nah, jadi setelah kita mempelajari Al-Quran Surah At-Tin, Bapak Guru harap anak-anakku sekalian mampu memahami baik artinya, pesan pokoknya, terjemahnya. Paham sampai di sini? Paham. Nah, bagaimana perasaannya hari ini?
Setelah belajar Al-Quran suratin. Senang? Bahagia. Nah, cukup pertemuan kita hari ini anak-anak sekalian. Jadi minggu depan kita akan belajar tentang hadis silaturahmi. Jangan lupa belajar di rumah nak ya. Perbanyak membaca Al-Quran. Baik, sebelum kita pulang, mari kita bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Cukup sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Bapak tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.